Hai teman-teman, welcome to Phileas Channel. Kali ini Phileas Channel akan membahas tentang misteri 3 anak hilang di Langkat. Hilangnya 3 anak di warga Dusun Polka, Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sampai sekarang masih menjadi misteri. Bahkan banyak yang membahas tentang misteri hilangnya 3 anak ini, tentang berhubungan dengan hal goib atau penculikan atau kecelakaan dan sebagainya. Tapi kali ini Villa akan memberikan mungkin tanggapan yang bisa lebih membuka pengetahuan kalian tentang hal ini. Oke, hilangnya 3 orang anak, yaitu Yogi, Nizam, dan Zahra, yang masing-masing ini berusia sekitar 7 tahun. Mereka ini hilang di PT Perkebunan Sawit. Oke teman-teman, jadi kebetulan daerah ini, tempat menghilangnya 3 orang anak ini dekat ya dari tempat Phil juga. Jadi Phil tahu beritanya, dan mungkin nanti kalau ada perkembangannya Phil bisa kasih tahu ke teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua juga, semoga tetap waspada terhadap apapun karena banyak bahaya di mana aja kalau kita nggak berhati-hati. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas mengenai hilangnya 3 anak di Sumatera Utara. Oke, yang pertama, terlindas traktor. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang berpikiran seperti ini, tapi ini sepertinya jauh banget dan kayaknya nggak mungkin. Karena kalau memang terlindas, 3-tiganya itu pasti akan meninggalkan jejak dan akan mudah ditemukan oleh polisi ataupun warga sekitar. Kalaupun dikubur, pasti ada bekasnya. Kemudian yang kedua, tertimbun tanah galian. Nah, yang ini juga, jika memang anak-anak itu tertimbun tanah galian, kalian bisa lihat di video saat dia bermain, anak-anak ini menggunakan sendal ya. Nah, jadi kemungkinan kalau memang mereka tertimbun tanah galian, maka akan ada sendal atau jejak yang tertinggal. Tapi, seperti yang kita ketahui, anak-anak ini menghilang tanpa jejak, beserta tanpa adanya bukti yang tersisa. Jadi ini sendalnya juga nggak kelihatan teman-teman. Dan yang kita ketahui, yang paling mudah terlepas dari tubuh kita saat terjadi kecelakaan itu biasanya sendal kita kan. Apalagi bisa kita lihat sendiri sendal yang digunakan anak-anak itu pada video. Polisi, relawan juga sudah mencari dan menggali ya, mengeruk tanah-tanah, dan masih belum ada hasil teman-teman. Jadi untuk dugaan kedua ini juga belum terbukti. Yang ketiga, berhubungan dengan hal goib atau hal mistis. Nah, mungkin banyak juga teman-teman yang berpikiran seperti ini. Ada komentar seorang netizen juga yang mengatakan kalau di daerahnya biasanya terjadi pengorbanan untuk keberhasilan pembangunan lahan gitu, atau mungkin kepercayaan warga setempat mengenai sebuah lubuk ya atau danau yang meminta korban gitu, kolam yang meminta korban, atau hal-hal mistis lainnya. Nah teman-teman, memang kalau di daerah Kecamatan Salapian ini kalau hal mistisnya memang ada. Gue nggak bisa bilang nggak ada sih ya, karena memang pernah kejadian orang hilang, tapi bukan anak-anak.
tapi bisa langsung ditemukan. Nah, dengan bantuan dukun setempat dan tentunya dengan beberapa ritual, dan pernah kejadian seperti itu dan orangnya bisa langsung ditemukan di atas batu gitu. Tapi untuk yang kasus kali ini, Phil dengar juga dari warga, dukun setempatnya bilang menurut dia sih diculik. Dan dalam dugaan dikorbankan atau mungkin diculik makhluk gaib gitu, ini juga belum terbukti ya, soalnya udah banyak banget anak indigo, penerawang, dukun asing juga banyak yang udah berdatangan ya, dan masih belum ditemukan juga ketiga anak ini. Dan Phil nggak tahu arahnya kemana dari yang mereka jelaskan. Kalau kata dukun setempatnya sih ya kayak tadi, diculik gitu. Oke, yang terakhir, dugaannya adalah diculik. Gue rasa sih ini yang paling dekat ya, karena memang semua tanda-tanda itu mengarah ke kalau anak-anak ini diculik. Yang pertama, mereka tuh masih kecil dan usianya hampir sepantaran ya, hampir sama. Kemudian anak-anak ini juga lepas gitu kan, jadi saat itu mereka sedang tidak terjaga, tidak diawasi. Dan kemudian saksi mata juga, anak-anak ini sempat terlihat di pasar. Nah, terakhir mereka terlihat di pasar. Hilangnya itu terlihat di pasar terakhir, bukan bermain-main waktu di area lahan penggalian itu. Jadi waktu di penggalian itu masih terlihat oleh penduduk sekitar. Nah, waktu mereka menyeberangi pasar atau terlihat di pasar itu, mereka sudah tidak terlihat lagi. Nah, teman-teman, di sini yang perlu Phil kasih tahu ya, pasar itu di sini ada dua. Nah, mungkin pasar yang kalian pikirkan kalau Phil sebut pasar itu adalah tempat berjualan. Sedangkan kalau misal orang daerah ini menyebut pasar itu bisa tempat jualan yang ramai, bisa juga itu adalah jalan raya. Di sini daerah ini pasar itu adalah jalan raya. Jadi mungkin yang dimaksudkan oleh saksi mata itu, mereka terlihat terakhir berada di pasar, menyeberangi pasar. Maksudnya mereka menyeberangi jalan raya. Tapi di situ si saksi mata ini tidak ingat dengan siapa. Maksudnya dia ya lihat lawas aja gitu dan nggak tahu mereka itu dengan siapa. Yang terlihat ya anak-anak itu terakhir terlihatnya di pasar gitu. Jadi gimana? Mungkin kalian punya anggapan lain teman-teman, tapi Phil cuman kasih tahu aja kalau di sini daerah ini ya, di Kecamatan Salapian ya, pasar itu bukan berarti tempat berjualan teman-teman. Kalau di sini tempat berjualan itu biasanya disebut orang pajak. Nah, pajak itu baru tempat berjualan. Mungkin memang agak rumit ya, tapi seperti itulah. Nah, jadi gimana yang ada di bayangan kalian kalau mereka tiba-tiba ada di jalanan? Nah, dan nggak tahu siapa yang bawa mereka ke jalanan itu kan. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apakah punya pendapat lain? Tulisin di komentar.
Phil nggak mau sebutin ini ya, ini terlalu nggak tahu sih ya, nggak enak Phil nyebutinnya. Tapi ini biar teman-teman semua juga hati-hati, mungkin ada yang punya anak atau mungkin punya adik, jadi kalian lebih berhati-hati lagi. Karena Phil ngeliat di Medan ya, Phil sebut aja nama kotanya, semakin banyak anak-anak yang ngemis gitu. Anak-anak yang secara berkelompok, mereka tuh berkelompok. Kalau anak-anak kecil cewek semua, anak kecil cowok semua, itu antara 4, 6, 3, kadang ada juga yang 1 orang. Itu banyak banget mereka yang ngemis di Medan itu. Jadi feel kayak wah, waktu di Medan kan mikir, oh ini makin rame aja, anak-anak ini dari mana gitu. Feel pikir awalnya waktu sebelumnya nggak serame itu teman-teman, tiba-tiba makin rame. Jadi feel agak curiga juga ya, mungkin bisa jadi ini adalah kasus penculikan karena mereka terakhir dilihat di pasar kan, di jalan. Jadi ya mungkin ada orang yang bawa. Tapi untuk masuk ke dalam dusun itu teman-teman, biasanya harus ada yang tahu gitu kan, harus ada yang mengenali daerah itu. Bisa jadi ada hubungannya dengan orang yang mengenali daerah atau lokasi itu. Atau mungkin si penculiknya sudah melakukan pemantauan terlebih dahulu kebiasaan orang-orang di situ. Jadi dia bisa ajak anak-anak itu dengan mudah. Jadi penting banget teman-teman buat orang tua ingetin, jangan main dengan orang asing atau jangan mau diajak orang asing sembarangan gitu. Jadi harus lebih hati-hati. Tapi kasus ini masih banyak menyisakan misteri teman-teman, karena banyaknya dukun-dukun yang diundang dan ada beberapa juga penjelasan dari dukunnya. Yang pertama itu adanya ditemukan ikan mas 9 kg tanpa mata yang diyakini oleh dukun itu ya, atau oleh sebagian orang kalau ikan mas itu adalah salah satu keluarga dari makhluk halus atau anaknya dari makhluk halus yang tinggal di danau itu. Lalu yang kedua ada juga paranormal lah bilang, yang mengatakan kalau ada beberapa makhluk halus yang tinggal di bambu kuning di situ dan menyembunyikan ketiga anak tersebut. Dan yang ketiga ada paranormal juga yang mengatakan kalau anak-anak itu berada di sebuah terowongan, tapi terowongan ini adalah terowongan gaib, disembunyikan di sana. Karena itu anak-anak ini jadi sulit ditemukan. Dan untuk agar anak ini dikembalikan, maka makhluk halus ini biasanya meminta tumbal. Nah, kita belum tahu nih teman-teman gimana kelanjutannya. Semoga aja gimana pun keadaan anak-anak ini, mereka bisa segera selamat, bisa kembali pulang dengan sehat dan selamat. Oke teman-teman, itu aja pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman semuanya jadi lebih waspada lagi, jadi lebih berhati-hati lagi, mau dalam bermain ataupun dalam menjaga anak dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik loncengnya untuk terus mendapatkan pemberitahuan dari Filyas Channel. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendukung Filyas Channel. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.